Jadi dari gerbang depan di sini ngelihat langsung lurus ke rumahnya ini ya. Jadi ini rumah tusuk sate nih teman-teman nih. Di bagian sini tuh emang sengaja dibikin buat outdoor dining. Berarti meja makannya udah di luar semua ya? Ya, terus juga lebih adem aja sih kayaknya kalau makan di luar gitu. Iya bener. Jadi rasanya kayak naman gitu ya. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita lagi ada di daerah Tangerang Selatan. Nah teman-teman, ini aku mau ajak teman-teman buat ngeliat nih. Ini ada satu rumah yang posisinya itu ada di daerah tusuk sate. Tapi ini udah ditinggali selama kalau nggak salah lebih dari setahun 2 tahun. Yang katanya kalau misalkan rumah tusuk sate itu sebenarnya katanya menurut Feng Shui itu kurang baik nih. Penasaran nggak keadaannya kayak gimana? Sebelum itu kita ketemu dulu sama arsiteknya. Halo, saya Hendro, saya arsiteknya Ruang Raya. Kalau suka dengan konsep rumah ini, tampilan rumah ini, dan pengen lihat karya-karya Ruang Raya yang lain, bisa cek dan hubungi saya di Instagram @_ruangraya. Ini dia ketemu sama arsiteknya, teman-teman. Namanya Mas Hendro. Mas Hendro tuh dari kantor arsitek apa sih? Ruang Raya saya. Ruang Raya ya. Oke, Mas Hendro, boleh ceritain nggak? Ini hasil karyanya, ini tuh luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, sama konsepnya apa sih? Luas tanahnya ukurannya 8x13, luas bangunannya 125 meter persegi, itu luas bangunan murni ya, di luar luas carport sama di belakang nanti ada taman belakang yang lumayan Jangan di-spill besar. dulu. Ya. Terus secara konsep sebenarnya kalau secara konseptual ya itu di kan namanya Natura House. Natura House itu diambil dari elemen air dan tanah gitu. Elemen air dan tanahnya itu diambil dari hubungan suami istrinya. Jadi saya tuh ngerasa mereka tuh sangat suportif sama satu sama lain. Jadi saling nurture gitu. Seperti air yang menyuburkan tanah dan tanah yang menampung air. Iya. Makanya warnanya jadinya terakota sama biru. Nanti di dalam lebih kelihatan birunya gitu. Nah, terus kalau secara fungsi sebenarnya si fasadnya ini konsepnya kaitannya sama posisi bangunannya yang memang bisa ditusuk sate. Gitu. Iya ya, ini ya. Jadi dari gerbang depan di sini ngelihat langsung lurus ke rumahnya ini ya. Jadi ini rumah tusuk sate nih teman-teman nih. Betul. Yang konon kalau Feng Shui katanya jangan beli deh rumah tusuk sate, tapi ini jadi dan rumahnya bagus nih. Betul. Oke. Nah, si fasadnya ini saya pakai materialnya plat besi. Oh, itu yang dibengkok-bengkokin itu ya? Betul. Jadi plat besinya ditekuk terus mainin elemen sedikit trapesium. Jadi dia sesuai juga sama bentuk tata masa bangunannya yang memang ada tekukan-tekukannya juga gitu. Terus kenapa dia dibikin kayak gitu? Karena ya tadi kaitannya kalau ini tuh terkait sama privacy usernya. Kan di belakangnya itu kan fungsinya balkon. Dan balkonnya itu sering dipakai buat beraktivitas ownernya, terutama yang cowok untuk olahraga. Nah, terus di belakangnya situ sebenarnya itu ada fungsinya sebagai tempat WFH-nya mereka lah di belakang balkonnya. Ini owner berarti kerjaannya dia cukup sering di rumah sih mungkin ya gitu. Terus kalau misalkan siang, kalau dari jauh itu sebenarnya jendelanya meskipun sudah pakai warna hitam suka tembus. Gitu. Jadi si fasad ini cukup ngebantu untuk melindungi privasi si user di dalamnya. Tapi di sisi lain, karena banyak bolongan-bolongan juga, si bolongan-bolongan itu ngebantu cahaya tetap masuk. Sama udara juga tetap bisa lewat. Jadi kalau misalkan mau beraktivitas masih tetap bisa nyaman tanpa harus pakai AC. Gitu. Oh iya. Kalau nggak salah tadi malah ketemu sama ownernya dia berhijab ya? Iya benar. Nah kalau misalnya yang berhijab itu kadang butuh ada partisi ya, second line gitu. Jadi kalau misalnya di rumah bisa lepas, jadi tetap nggak bisa kelihatan dari luar ya. Betul. Gitu. Dan ini juga jendela-jendelanya juga udah dikasih yang kaca film ya nih berarti ya, Bro ya? Sebenarnya bukan kaca film sih, emang kacanya langsung warnanya hitam. Oh emang kacanya? Jadi tinted glass namanya. Gitu. Oke. Jadi bukan dari stiker ya berarti? Bukan. Jadi kalau misalkan di Indonesia tuh suka bilangnya kaca ribbon gitu. Mungkin itu dari nama Ray-Ban yang kacamata itu, tapi karena pelafalan lokal jadinya ribbon. Gitu. Yang penting ribbon jangan ribet ya. Oke. Ini sampai bawah-bawah juga ya berarti ya? Betul. Jadi semua bagian depannya memang didesain kacanya warnanya hitam. Dan ini trapesium nih. Waktu itu ini sekitar dibikinnya kapan nih kira-kira waktu itu?
Ini tuh dikerjainnya masih pandemi, jadi masih di 2021 fase desainnya itu kurang lebih. Terus pengerjaannya memang cukup lama karena kan ini dikerjakannya sama kontraktor bawaan developer dan rumahnya pun sebenarnya belinya di developer. Oh gitu. Tapi full customized sama arsitek gitu. Jadi kalau misalkan dilihat konteks sekitarnya, memang rumahnya kan seragam tuh kurang lebih. Iya, cuman ini doang kecuali beda nih. beberapa yang di deretan ini gitu. Nah, memang jadi ya rumahnya beli di developer, semua pembayaran transaksinya ke developer, tapi yang ngerjain juga kontraktor bawaan developer, cuman arsiteknya aja yang enggak. Habis itu. Jadi desainnya full custom. Nah, karena mungkin kontraktornya sudah terbiasa membangun seperti rumah-rumah yang lain, dia agak kaget. Maksudnya dia perlu penyesuaian lah untuk membaca desain yang dari arsitek yang lain. Makanya proses konstruksinya jadinya berjalannya lumayan lama, setahun lebih. Yang harusnya mungkin sekitar 9 bulan, 1 tahun sudah selesai. Oke. Tapi emang ya semuanya full custom sih. Dari lantainya juga, terus habis itu. Oke Mas, ini mau tanya nih. Ini berarti materialnya kan berarti di atas tadi udah kebaca ya. Kalau yang di bawah nih berarti ini pakai apa? Ini pakai andesit ukuran 10x10 dan ini beneran dipasang satu-satu. Si per batunya. Ini gue pernah coba pasang, ini mau nangis loh pasangnya loh. Soalnya makin kecil begini buat dapetin lurus gitu nggak gampang loh teman-teman. Iya. Ya harus ada patokannya ya. Ya makanya itu sih. Gitu. Jadi ya ada usaha yang harus dikeluarkan yang membutuhkan waktu lebih panjang. Makanya durasi konstruksinya jadi agak sedikit lebih panjang. Oke. Terus ini berarti udah ditinggalin sama berapa tahun nih? Berarti udah 2 tahun kalau 2023 sudah selesai. Iya. Oke. Sekarang ini tadi gue ngobrol sama teman-teman nih. Ini rumah bukan rumah Hook ya. Ini rumah tusuk sate. Sebenarnya kita pengen tahu, benarkah katanya kalau misalnya itu kurang baik untuk kehidupan keluarga atau bisnis? Tapi kelihatannya sih kayaknya oke ya. Bisnisnya sih baik-baik aja harusnya. Mungkin nanti kalau misalkan kita ada waktu atau ada rezeki, kita bisa ngobrol langsung sama ownernya buat mereka cerita lebih banyak sih. Iya. Terus abis itu, Mas, ini tuh di depan sini memang dibikinnya nggak mau ada banyak buat duduk-duduk ya, terasnya ya? Nggak terlalu besar ya? Iya, sih. Emang lebih kayak buat ruang transisi aja sih, copot pasang sepatu, terus habis itu mungkin kalau misalkan mau santai sore kan sebenarnya lebih enak kalau di balkon tadi tuh di atas. Nah di sini mungkin lebih ruang transisi yang sebentar aja, dan kalaupun untuk terima tamu yang nggak terlalu dibikin nyaman supaya nggak usah lama-lama. Karena waktu itu lagi pandemi ya, waktu itu dibikinnya kan. Kalau tamu yang nyaman diajaknya ke dalam. Iya. Kan udah kayak keluarga sendiri aja, langsung ruang keluarga. Iya. Tapi kalau di sini hanya buat terima tamu yang informal aja ya. Betul. Terus tapi di bagian sini kan ini kayaknya buat pengganti tamannya itu ada daerah serapan ya di sini. Iya, jadi nggak semua kan ini kan carportnya kan tadi ya. Effortnya lumayan besar untuk bikinnya, jadi nggak dibikin full, cukup yang area mobil aja yang dibikin pakai kayak gini. Karena masih ada sisa space, lebarnya kan 8 tadi, jadi 2 meternya tuh dipakai buat taman kering di kiri kanannya. Di taman kering ini karena dia kering dan batu-batu besar juga masih bisa dipakai buat parkirnya si sepeda ya berarti ya? Iya benar. Oke, terus habis itu lantai-lantainya ini kayaknya ini pakai modelan HT 3060 ya berarti ya? Iya, jadi ini HT-nya aslinya HT 60x60. Oh ini HT-nya 60x60? Iya, tapi langsung pesan dari pabrik minta dipotong ukuran 30x60. Oh, pantesan rapi sekali ya bikinnya ya? Iya, benar. Dan ini nanti dipakai juga di dalam. Nah, sekarang Bro, gue pengen tanya dong. Ini pintunya ini lu bikin pivot nih? Iya, benar. Why? Ya karena fleksibilitas saja, jadi bisa dibuka ke dalam sama dibuka keluar. Rencana awalnya sih lebih kayak gitu. Cuman setelah di studi, ini kan pakai smart lock. Iya. Kalau pakai smart lock ternyata nggak terlalu recommended pakai angsle pivot. Kecuali kita pakai angsle pivotnya yang kayak Dorma atau angsle pivot yang kayak ini. Kalau mungkin orang awam taunya angsle pivot pintu Indomaret. Iya, pintu kaca ya. Iya, jadi dia yang ada penutup sendirinya. Namanya. Ya itu ya, dia nutup sendiri. Iya, pas itunya ya. Pas itu engsel itu tuh. Itunya itu ya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, kalau dia suka kelewatan si pintunya nutupnya. Sedangkan si sensor ini itu berfungsi benar-benar harus akurat. Gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai smart lock, direkomendasikan kalau misalkan emang mau pivot pakai pivot yang tadi yang ada auto closingnya, atau kalau nggak mau pakai pivot pakai swing biasa aja yang satu sisi. Ya pokoknya pivot itu kalau bisa ada kayak door closernya ya. Nah itu dia namanya door closer ya.
dari tadi nyari Hendro ini penampakannya mungkin terlalu serius, tapi kalau misalnya udah deket dia ternyata bisa imut loh guys. Lupa. Nah, itu namanya door closer. Masuk. Gue pengen tahu nih, ini rumah ya. Kalau dia tadi gue lihat, Ya. gue merasa tidak ada hitam atau putihnya, monokromnya. Jadi kayaknya ownernya sukanya hidupnya yang berwarna ya, kalau dilihat ya. Ya, tadi itu sih tetap masih konsisten sama si konsep naturnya itu. Jadi ini warna birunya lebih banyak diaplikasikan ke dalam gitu. Tetap kalau misalkan di luar itu lantainya warna terakota. Bahkan itu pakai terakota asli tuh di bagian terasnya. Ya. Asli. Oke, nanti kita sebelum ke sana gue juga mau ngomongin ini dulu. Ya. Bro, ini kan rumahnya tusuk sate ya. Gue curiga jangan-jangan lu mendesain ini ketutup semua gara-gara menjawab menghindari adanya gangguan-gangguan dari cahaya. Misal mobil kan kalau misal lewat kan dia suka silau kan. Ini jangan-jangan lu desain ini dan jendela yang ada di atas tuh jangan-jangan untuk menjawab itu. Betul. Wow. Betul. Jadi fungsinya benar kayak gitu, makanya jendela posisinya ada di atas. Dan karena view-nya terbatas ke depan, makanya lahannya didesain di belakang. Jadi orientasi view-nya langsung ngadep ke taman dalamnya. Oke. Pantesan ini ruang keluarganya ya nggak usah gede-gede, tapi dari dapur sampai ke belakangnya itu gede banget ya kalau lihat ya. Benar. Jadi lebih tujuannya lebih kayak luas ke bagian situ. Biar orang-orang ketariknya udah matanya ke sini aja gitu ya. Nggak usah ngeliat-liat lagi keluar. Nah di sini tuh lu bikin tertutup semua ya kabinetnya ya berarti ya. Apakah ini salah satu permintaan dari klien untuk punya rumah yang kabinetnya banyak juga? Bener, karena memang sebenarnya waktu pertama kali di approach itu karena tadi beli rumah di developer ya, itu lebih kayak buat develop interiornya. Oke, awalnya gitu. Dari situ ya? Cuman karena ngelihat desainnya, terus habis itu ngelihat denahnya, terus tahu harganya kayak sayang ya, gitu ya. Boleh nggak sih saya bantu ajukan gitu, propose, terus ya udah berproses jadi kayak gini. Tapi pekerjaan interiornya tetap jadi skop kerja yang masuk sampai akhir, dan udah dari awal memang briefnya gimana caranya bisa punya rumah yang banyak penyimpanannya. Gitu, karena memang kebutuhan penyimpanan barangnya lumayan banyak gitu. Makanya juga sih ini tuh kabinet TV-nya yang gede sekali ya. Desainnya tuh lebih tertutup dan yang terbukanya tuh sedikit banget. Gitu. Betul. Dan di sini nih teman-teman kalau dilihat ini udahlah kabinet full sampai atas, dari bawah sini juga masih ada kabinet lagi. Makanya ini gede banget sebenarnya, kalau misalnya ditaruh island juga masih bisa ya di sini ya sebenarnya ya. Iya bisa. Gitu. Terus di bagian belakang nih sebelum kita naik ke atas, nih di bagian belakang tadi lu bilang ini terakota asli nih. Benar. Ini. Iya. Ini. Iya. Dingin. Lantai terakota asli. Warnanya beneran nggak bohong ya. Iya. Terus di bagian sini tuh emang sengaja dibikin buat outdoor dining. Berarti meja makannya udah di luar semua ya? Ya, benar. Karena kan si ownernya juga dua-duanya nge-vape. Jadi saya mikirin gimana caranya biar mereka bisa tetap melakukan aktivitasnya, cuman lebih diarahinnya ke area outdoor aja yang atapnya terbuka. Jadi anak-anak juga aman ya? Ya, asap dan udaranya semuanya bisa lebih keluar. Terus juga lebih adem aja sih kayaknya kalau makan di luar gitu. Iya benar. Jadi rasanya kayak nyaman gitu ya. Ya, dan memang waktu kan desainnya kan pas pandemi kan. Waktu pas pandemi itu kan kebutuhan area outdoor itu jadi urgent pada saat itu, karena kita benar-benar tersadarkan ternyata kita tuh butuh area outdoor ya. Ternyata kita tuh butuh udara asli ya, udara segar, karena waktu itu mungkin kita juga nggak bisa sering-sering keluar. Terus gimana cara di dalam rumah bisa dapat udara segar yang setiap hari bisa diakses ya? Caranya kayak gini. Iya. Makanya kelihatan ya, ini pintu bukaan-bukaannya pun juga gede banget ya. Benar. Ini sendiri berapa nih, Bro? Ini pokoknya selebar ini tuh harusnya sekitar 3 meteran. Jadi tapi ini kepotong 60 cm, jadi ini 2,4 nih mungkin. Jadi ini 1,2 nih ya. Segini nih. Besar sekali ini barang. Pintunya. Dan ini dua-duanya bisa gerak. Bisa ini ya? Bisa. Gitu. Dikunci itu bagian situnya tuh. Jadi kalau lagi masak, untuk mempermudah sirkulasi pengantaran makanannya, yang dibuka yang sini. Tapi kalau misalkan nggak lagi kondisi masak, kayak gitu. Yang di sana. Tapi jadi ini ibaratnya nih teman-teman, kalau misalnya dilihat, ini kan di dapurnya nggak ada sink ya. Nah ini sinknya tuh ada di sini. Benar. Jadi kalau misalnya banyak orang yang suka terganggu dengan bau makanan ya.
apalagi habis setelah makan. Jadi mereka maunya di luar. Nah ini caranya salah satunya begini nih. Jadi tinggal kasih pembatas begini, pas dibuka ya ini jadi kayak perpanjangan si dapurnya. Jadi udah, selesai. Oke. Kayak gitu konsepnya. Pantesan. Terus di sini nih, Dok. Nih dibikin emang berarti owner ini emang anak nongkrong nih kayaknya. Iya. Anak nongkrong parah nih. Iya. Nyambung loh ini. Kapasitasnya bisa banyak ini orang buat duduk-duduk di sini. Iya, gitu sih. Emang suka suka santai aja, bener-bener. Jadi ya gimana caranya biar di dalam rumah nggak berasa kayak di dalam rumah. Ada tempat spot-spot yang nyaman lah buat misalkan mau WFH, mau ngumpul sama main sama keluarga gitu. Terus kalau misalkan ngumpulin keluarga banyak gitu kan, ada orang tua, ada anak, ada kakek, nenek, bisa semuanya ngumpul di satu tempat yang nyaman gitu. Dan di sini tuh berarti daerah apa aja nih, Dok? Kalau ini sebenarnya lebih ke area servis sih. Area servis ya? Kamar ART, kamar mandi ART, ini storage outdoor untuk barang-barang yang sifatnya bisa lebih tahan sama debu dan kotoran. Oke. Tapi bisa disimpan di luar. Oke, tapi ini proper ya, masih enak dilihat ya kalau misalnya kayak gitu ya duduk gabung. Oke. Terus di bagian sini, Bro, ini ada apa nih? Ini sebelum kita naik ke atas nih, gue dari tadi ngelihat nih. Ini berhubungan dengan tema kita hari ini. Kita melihat kehidupan dengan rumah yang di Tanah Tusuk Sate. Ini kayaknya yang punya entrepreneur ya, jualan ya. Secara bisnis kayaknya makmur nih di sini kalau gue lihat nih. Nanti mungkin bisa tanya langsung ke ownernya aja ya. Iya. Kayak gitu. Nih ownernya kayak makmur nih, jualannya kayaknya oke nih. Jadi tadi pas gue datang pun itu juga lagi ada pengantaran nih teman-teman. Jadi ini real life nih, bener-bener real life. Jadi ternyata tidak begitu ini ya, Feng Shui itu ya. Nah, di bagian sini ada apa nih, Dok? Ini kamar orang tua, tapi kita nggak usah ke dalam lah. Kamar orang tua atau enggak kamar istirahat anak yang di atas kan sebenarnya ada kamar anak tuh. Iya. Cuman katanya kalau misalkan anak pulang sekolah lebih sering tidur di sini. Oke. Dan ini memang si tangganya tuh saya desainnya nggak full. Iya, ini kayak floating karena di atas kan ada skylight tuh sedikit. Nah, si skylight itu cahayanya biar bocor sedikit lah sampai ke sini, terus sampai ke sini juga ya. Dan nggak terkesan berat aja tangganya. Kalau dibikin solid kan kayak penuh banget gitu, kayak terlalu kayak tangga sekolah lah. Iya benar juga. Dan juga kalau misalkan bentuk tangga yang begini nih agak menceruk itu biasanya kalau gelap dikit deg-degan ya di dalam situ ya, bikin atut. Gitu. Ini di dalam sini dia kamar mandinya itu karena di depan itu kamar tidur orang tua, makanya di sini kamar bukan jadi powder room ya, malah jadi kamar mandi ya, ada showernya ya. Oke. Tapi kombinasi warnanya sih menarik nih. Ini yang keramik yang ada di teras, tapi sapunya yang ada warnanya biru. Birunya bagus loh nih by the way. Tapi gimana menurut lo? Ini jadi meskipun kelihatannya bagus, ini sebenarnya keramik murah. Oke. Gitu. Jadi ini kalau misalkan mau dicari, nanti ini brandnya namanya Mustika Keramik atau keramik kita itu satu boxnya cuma 60 ribuan harganya. Oke, perbedaan dari keramik yang agak ibaratnya kalau ini mungkin KW berapa nih? Nggak KW sih, emang keramik murah aja. Cuman nggak banyak orang yang tahu karena ini kan produk lokal. Saya sih mau bilang gini, jadi mau keramik murah atau keramik mahal sebenarnya tetap ada potensi untuk bisa kelihatan bagus selama kita bisa kombinasi ini dengan benar. Betul. Nah, si keramik biru ini kan dia terlihat bagus gitu, kelihatan proper karena dikombinasiin sama keramik HT yang tadi 30 kali 60 lebih mahal dan lantainya pakai tegel gitu, tapi semua satu kesatuan tema gitu, masih jadi satu sama tema rumahnya. Iya benar-benar ya, satu biru, semua biru gitu ya, tapi pas permainannya ada warna turunannya juga gitu ya. Oke. Terus ini untuk tangganya, ini lu bikin melayang nih. Iya. Ini bikinnya juga pasti nggak semudah kayak ngecor biasa ya nih. Iya, jadi benar-benar satu persatu bikin bekistingnya satu-satu. Di dalamnya di sini tuh ada pembesiannya 2 rangkap. Terus ya harus benar-benar diperhitungkan dengan benar gitu pembesiannya. Dan ngecornya juga harus dibantu sama damdek untuk membantu keutuhan kekerasan itunya. Karena kalau enggak ada potensi ketika diinjek si betonnya tuh crack. Gitu. Kalau udah crack susah. Kalau udah crack ya. Soalnya modelnya lempengan begini ya. Iya. Jadi harus benar juga. Dan ini tebalnya cuma 10 cm. 10 cm ya? Ya, tapi termasuk vinilnya.
Oke, ini 10 cm. Jadi betonnya itu sekitar 8 sentian, 8-9 sentian. Oke, yang ininya dikasih jeda berapa ini berarti? Ini tangganya per 18. Per 18, jadi ini bolongannya 8 cm, ini 10 cm. Iya. Oke. Ya sih, kalau 18 itu emang ukuran standar maksimal buat tinggi tangga, teman-teman. Iya. Kalau ada yang bilang bisa 19, bisa 20, cubit ya kupingnya, jewer kupingnya, please. Ada tuh kalau tukang gue sempat begitu tuh. Gue jewer, gue ajak ribet 2 jam. Oke, boleh naik ke atas nggak, Bro? Boleh. Halo teman-teman, nama saya Steven Mulyawan, pekerjaan saya wirausaha. Saat ini kita sedang berada di rumah saya. Bisa dilihat kan? Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Nah, di lantai 2 sekarang kita ngobrol sama yang punya rumah. Namanya Mas siapa? Nama saya Steven. Aku lagi mau lihat-lihat nih Mas. Tadi aku pas di bawah tangga, aku lihat itu banyak sekali barang-barang. Itu kayak dagangan istri ya kalau nggak salah ya? Yang di bawah itu? Iya, bawah tanah. Iya, itu baru mau mulai sih. Oh, Kita bikin hijab sendiri. Tapi itu usahanya istri. usahanya istri. Oh, oke. Nah, aku mau tanya-tanya nih Mas. Kalau biasanya rumah untuk yang hook itu, tusuk sate itu kan secara feng shui katanya kan kurang baik ya. Mm-mm. Nah, ini Mas kan udah 2 tahun ya di sini ya. Gimana? Benarkah itu? Kalau untuk feng shui kan memang ya tanpa mendeskripsikan dengan keyakinan masing-masing ya gitu. Kalau buat saya pribadi dan di keyakinan saya itu nggak ada feng shui bahwa tusuk sate itu akan membawa maaf kesialan gitu ya, nggak ada sih. Jadi memang dari awal saya juga tidak terlalu tidak punya keyakinan ke arah situ. Ya, gitu. Ditambah di keyakinan saya pribadi juga nggak ada itu bahwa tusuk sate itu menyebabkan kesialan atau apalah itu. Nah, berarti sekarang kalau bisa dibilang kalau misalnya secara bisnis baik-baik saja? Aman aja, alhamdulillah. Kalau misalkan keluarga, oke? Alhamdulillah sehat semua. Jadi itu ternyata hanya di sini aja ya teman-teman ya. Oke. Mas. Itu justru mungkin boleh digarisbawahi ya. Kalau kita tersugesti seperti itu, yang ada jadi kejadian benar sebenarnya. Jadi ya kita positif aja lah pikirannya. Positif thinking. Iya, betul. Usaha yang terbaik. Betul sekali. Oke. Mas, nih aku kan masuk nih, boleh kan? Boleh, silakan. Oke, ini aku udah di lantai 2 nih, Pak. Ya. Ini sekarang di daerah sini rencananya ini nanti mau apa nih? Ini sebenarnya kan udah 2 tahun saya udah 2 tahun di sini ya gitu. Awalnya tuh nggak banyak barang awalnya di sini, tapi ya namanya anak makin besar ya ada aja mainannya apa gitu kan. Jadi ini masih belum selesai nih kan? Sebenarnya ini konsep awalnya ini kita untuk musola. Oh, untuk musola. Untuk musola, makanya ini ada pembatas ini. Ya partisi jadi ya? Partisi, jadi untuk di sini. Jadi kalau ada yang sholat ini untuk menghalangi aja untuk sholat. Nah ini tuh ini kayak kafe nih Mas. Kalau misalnya lagi dipakai untuk sholat, ini bisa dibuka tutup. Oh, bisa dibuka tutup. Jadi ini ada ininya. Jadi kalau misalnya di sana dibuka, ini bisa dicopot. Di sana juga. Oh, jadi ini portable ya? Iya, ini mejanya memang didesain sama Mas Hendro untuk bisa dibuka tutup gitu. Jadi. Oh, tapi paten. Oh, sorry, di tengah ada lagi. Oh, tengah ada lagi. Ini banyak. Oh ya, benar teman-teman. Kalau misalkan memang bentangannya panjang, itu memang harus banyak ya Excel pengamannya. Karena kalau di kanan kiri aja, ini ada. Iya. Kalau di kanan kiri aja nanti tengahnya jadi agak bingkong. Oh iya, nggak boleh melendut ya. Ya, ini jadi memang bisa dibuat kalau kita mau jadi ruang sholat ini ditutup. Kalau mau kerja ya berarti saya angkat lagi. Gitu. Oke, berarti Bapak banyak kerja ya di rumah ya berarti ya? Ya lumayan. Oh gitu. Lumayan. Oh, oke. Dan di sebelah sini nih Pak, langsung aja nih. Ya. Pas langsung. Nah ini ada void-nya. Buat manggil ya Pak? Hah? Buat manggil ya? Supaya kelihatan lebih luas aja sih. Oh supaya lebih luas. Satu supaya karena ini kan memang sengaja udara terbukanya dari atas. Oke. Nah, supaya udara masuk bisa ke bawah juga gitu. Oh iya jalurnya dia masuk dari jalur sini. dari atas. Karena kan nggak mungkin kita selalu buka pintu ya kan nggak enak juga. Jadi ya dari atas sini aja gitu. Oke, di sebelah sini Pak, nih kan bisa dibilang ini tampaknya ini salah satu yang bikin menarik kan ini nih ya. Ini ya dari depan ya. Tapi di sini nih dipakai buat apa nih Pak? Ini awalnya untuk duduk-duduk saya buat sama duduk
dulu tuh waktu semangatnya olahraga waktu COVID ya. Oh iya. Kan kita sering pakai tab tuh di situ lalu kita olahraga. Oh iya benar. Awalnya untuk itu, tapi setelah COVID ya kita jadi jarang olahraga. Kembali lagi. Makanya udah agak maju lagi. Sama Pak. Oke. Ya. Tapi ini tempatnya sebenarnya masih bisa dipakai buat macam-macam ya. Masih bisa dipakai buat macam-macam. Dan cukup aman karena anak-anak juga nggak bisa nyelip. Iya, ini udah ada besi tanpa kelihatan, ada besi untuk nggak anak-anak juga nggak mungkin masuk lah. Iya. Ya kalaupun lewat dia ke carport ya, masih bisa manjat lagi ke sini. Iya. Oke, nah di lantai 2 ini Pak, ini tuh ada selain ruang sholat, habis itu ruang olahraga, Ya. di situ ada kamar utama ya berarti? Ya, ini kamar utama saya. Oh, boleh. Silakan. Nggak apa-apa loh Pak. Oh, Ntar aku masuk kayak yang punya rumah. Nah, di sebelah sini tuh ada ruang buat walking closetnya ya? Ya, untuk lemari baju-baju gitu lah. Oke. Boleh aku lihat kamar mandi? Silakan, jadi agak berantakan nggak apa-apa ya. Ya. Pak, ini pemilihan materialnya waktu itu siapa yang minta nih? Soalnya di sini ada homogeneous style, ada batu alam. Waktu itu dari arsitek atau ada Bapak minta? Ini dari arsitek sih. Oh, nggak ada ikut campur. Kita nggak, pemilihannya ya, tapi pilihannya dikasih pilihan oleh arsiteknya. Jadi kita nggak secara khusus minta, kita mau gini-gini, nggak. Cuman ketika ini nanti saya akan buat gini kata arsiteknya, Bapak mau pilih yang mana? Oh, akhirnya saya pilih ini batu Sukabumi untuk bagian atas ini kan, sininya ya keramik ini saya lupa homogeneous ini. style. Ya inilah. Oke. Gitu. Terus habis itu di sini emang ada permintaan bikin skylight atau emang dari arsiteknya sendiri? Dari arsitek. Oh, oke. Itu tadi pengen ada cahaya. Ini kalau nggak salah ya, karena saya bukan arsitek ya. Iya. Jadi menurut Mas Hendro itu yang desain rumah saya, pengen banyak cahaya, makanya tadi kacanya di rooftop tadi yang lantai 2 kacanya besar gitu ya. Terus di sini ada, ini tuh sebenarnya nyambung ke tangga. Oh. Jadi ini satu slab lah ya. Satu slab lah kalau kita dari atas naik ya, itu satu slab nyambung ke tangga situ. Jadi di atasnya itu ada udara bisa masuk sama cahaya. Gitu. Tapi nyamuk masuk nggak Pak dari situ? Nah itu saya sudah tanggulangi juga. Di sela-sela udara itu memang kita kasih net gitulah. Iya. Buat ini. Untuk menghindari rasa nyamuk ya. Nyamuk dan juga mungkin binatang-binatang yang kita nggak tahu dari atas. Gitu. Oh, oke. Ternyata berarti bisa ditanggulangi ya kalau bisa mau. Tapi ini lucu sekali. Ini beli di mana Pak? Ini juga nyari-nyari aja sih. Nyari-nyari sendiri nih Pak? Nyari-nyari sendiri. Awalnya ya semua karena ada case by case aja. Awalnya tuh memang maunya begini kan gitu. Nah, awalnya ini tuh meja sebenarnya, tapi dengan posisi toilet yang sebenarnya ke arah sini. Tapi saya nggak mau, kan ini ada arah kiblat ke sana. Akhirnya saya minta ini ditukar arah toiletnya. Oke. Tapi akhirnya jadi mentok dengan meja kan. Ya mau nggak mau kita cari solusinya, ya udah ini dikosongin tapi ini bisa ada melayang gitu. Oke. Ini. Oke, berarti kalau misal toilet emang nggak boleh mengarah ke kiblat ya berarti ya. Sayanya nggak mau sih. Iya. Terus habis itu untuk di sebelah kiri ini Pak ada kamar ya berarti ya, tempat tidur ya? Sini. Oh iya. Ya, ini tempat tidur. Sederhana sekali tapi nyaman. Cukup lah ya gitu. Jadi pas masuk kamar juga nggak kepenuhan ya jadi. Iya. Di bagian sini ada apa nih Pak? Ini hanya ini aja ruang kosong aja kalau mau kita. Tapi ya itu lagi agak ini ya dimainin anak. Iya. Ya ini berarti ada berandanya ya di sini. Iya ada beranda. Oh, oke. Biasanya cocok kalau misal pas sebelum tidur lagi kontemplasi diri ya? Niatnya gitu tapi jarang juga sih. Niatnya untuk kalau lagi mungkin kita lagi nggak enak ya maunya di luar gitu, tapi nggak juga sih, jarang juga sih. Jarang juga dipakai ya. Oke. Terus di sebelah sana Pak, itu ada apa nih Pak? Kalau aku lihat ada 1, 2, 3 pintu. Itu sebelah kanan laundry, ini kamar mandi anak, dan sebelah kiri kamar anak. Oke, nih gue sambil mikir-mikir di sini nih. Nah, nggak apa-apa. Ini udah tak tutupin. Nah, di sebelah sini ada kamar, ini kamar anak, ini kamar mandi anak. Ini laundry. Oke. Boleh lihat yang kamar ya, anaknya silakan. Agak berantakan ya, ginilah. Oke. Kamar anak. Oh, anaknya perempuan ya Pak ya? Anak perempuan ya. Warnanya pink gini, bagus sekali. Ya. Emang dari awal emang udah didesain bikin, aduh enak sekali rasanya kayak Putri Raja ya. Oke. Di sini waktu dibikin anaknya pas lagi umur berapa nih Pak?
Ini Apa ini? udah 2 tahun ya kayaknya. Ini. Apa keinginan dari si ibu nih? Apanya? Ini yang pengen kayak gini, anaknya atau ibunya nih? Ya ibunya pasti ya, karena anak ibunya kan ya. belum umur 2 tahun belum bisa. Oh, waktu itu masih 2 tahun. Umur 2 tahun, sekarang udah 4 tahun. Wah, happy sekali dia berarti ada di dalam sini. Ya. Dan di sini ruangannya enak juga ya. Lantainya pakai apa nih Pak? Kira-kira? Ini vinil. Oh, ini pakai Ini vinil pakai ya? vinil, ya. Nuansanya biru, pink, putih. Ya. Cantik sekali. Dan sudah disiapkan tarkodion besar buat naruh tas-tas. Ini udah kecepatan sih ya. Sementara buat Akhirnya dipakai tas ibunya ya. Iya. Oke, di sebelah sini itu ada kamar mandi anaknya ya Pak? Ya, ini kamar mandi anak. Ini. Ya, ini kamar mandi anak. Oke. Ya. Oh, kamar mandi anaknya juga gayanya mirip seperti yang ada di bawah ya? Mirip. Pak, ini lantainya yang di bawah tuh kan hijau, yang Iya. ini biru nih. Dan ini motifnya tuh kan agak-agak unik-unik etnik gitu ya. Ini apaan sih Pak? Ini tegel ya kalau nggak salah. Oke, Keramik kalau tegel. kalau nggak salah tegel itu kan agak tebel ya, lebih tebel daripada biasanya kan ya? Iya, waktu itu saya juga kaget karena keramik-keramik biasa itu kan kayaknya segini ya tebelnya Iya, kan gitu betul. untuk ya seginilah gitu. Iya. Nah itu hampir segini loh Pak. Saya Segini? kaget juga pas lihat, tebel banget gitu. Padahal untuk ukuran ininya kecil-kecil gitu kan, tapi tebelnya tebel banget gitu. Tapi ini bisa dipotong nih teman-teman, karena banyak yang bilang kalau tegel itu pas dipotong gampang pecah nih. Tapi ternyata katanya ini ya Pak ya, kalau nggak salah gerindanya apa gimana? Enggak pecah keramiknya, tapi gerindanya yang habis. Oh, boros. Itu boros, itu komplain dari tukang sih waktu itu. Ya mau maaf Pak tukang. Namanya juga keinginan Iya, ya. saya juga nggak tahu tiba-tiba datang segini tebelnya kan gitu. Nggak nyangka ya. Iya. Terus di bagian sini ada apa nih Pak? Ini laundry aja sih. Oh, ruang laundry ya? Ruang laundry. Lalu ada. Kalau dibuka udaranya jalan sekali ya. Iya, makanya sebenarnya selain daripada yang dari tadi kaca yang di situ, depan, ini juga ngaruh juga kalau kita buka gitu. Dan di sini tuh ada meja laundry juga. Meja laundry, mesin cuci, Sama- lalu ada ini jalur untuk kita naik ke atas turun dari sini. Oke, itu jalurnya ini ya digeser ya berarti ya? Apa ya? Jalurnya digeser apa didorong sih itu Pak? Didorong ke atas. Oh, didorong ke atas. ya. Oke. Pak mau nanya, ini berarti nih waktu dibangun, Ya. ini kalau nggak salah tadi kan katanya 1,5 tahun ya? Ya, 1,5 tahun. Terus boleh tanya biayanya nggak? Biaya apa nih? Biaya bangun ya? Biaya bangun ya sebenarnya. Per meter persegi aja, range aja aku minta. Ini sekitar 5 sih ya kalau ngobrol sama apa namanya kontraktornya gitu. Oh. Dia ngitungnya per meternya untuk 5 atau 5,5 gitu. Saya lupa juga. 5 sih. atau 5,5 Iya. itu di tahun 2023 berarti ya kalau enggak sorry. 2021 2022 ya? Iya antara itulah kayaknya. Oh sekarang kayak susah banget ya nyampe segitu ya kayaknya. Saya belum ngecek lagi. Udah ngeri banget nih. Iya 5 sampai 5,5 ya. Sekarang udah 7,5 bro. Enggak, maksudnya kan ini kan yang tadi saya bilang beli sama developer. Sama Iya. Developer harganya segitu. Iya, lumayan tuh. Ya udah, makasih banget ya Pak udah Ya, dibolehin sama-sama. jalan-jalan. Ya. Dari situ ternyata kita udah dikasih lihat stigma rumah tusuk sate itu seperti apa, karena setelah ditinggalin ternyata tidak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa juga. Iya. Makasih banget teman-teman udah tonton episode kita kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe di @arsitektur Indonesia. Kita ada TikTok dan ada Instagramnya. Ciao.